Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Suherman di Andri Herman Channel. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang tugas algoritma dan struktur data mengenai program hashing pada C++. Kita lanjut ya. Nah, di sini pengertian hashing. Hashing adalah proses untuk mengubah suatu data menjadi data lain yang memiliki ukuran tertentu. Pada proses hashing ini terdapat tiga komponen, yakni data masukan, hash function, and hash values atau diges. Di bawah ini termasuk ini ya gambaran dari pengertian hashing tadi. Sini ada suatu benda, nah di sini hash functionnya, lalu di sini sebagai digesnya. Yang sini. Nah, saya akan menjelaskan pada kali ini komponen pada proses hashing. Sini ada data masukan. Data masukan untuk hashing bisa berupa apapun. Biasanya masukan tersebut bisa apa saja asal merupakan data binar. Mau itu file, video, teks, ataupun password, tidak masalah karena semua benda tersebut adalah data binar. Hash function. Hash function adalah sebuah fungsi yang dapat mengubah data menjadi data yang lain yang memiliki ukuran tertentu. Fungsi ini menjadi fungsi satu arah. Artinya kamu tidak bisa mengetahui apa data masukan fungsi ini jika kamu memiliki data keluarannya. Yuk. Contoh hash function. Ya. Contoh hash function paling sederhana adalah sebagai berikut. Data masukan, kumpulan angka yakni 57, 9, 28, 4, dan 88 ya. Ada 57, saya ulang, 9, 28, 24, dan 88. Hash function berarti penjumlahan dari semua angka masukan. Tinggal dijumlahin aja nih. 57 plus 9 plus 28 plus 24 plus 88. Hasilnya yaitu 206. Nah, penjumlahan aja itu penggunaan hash function. Lalu di sini ada hash values atau diges. Diges adalah hasil keluaran dari hash function. Diges pada fungsi hash pada umumnya memiliki ukuran yang tetap. Contohnya pada fungsi hash bernama MD5 memiliki ukuran 128 bit. Diges ini biasanya digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan dalam software engineering dan security. Ya, sedikit saya jelaskan tentang pengertian dan komponen-komponen pada proses hashing. Mari kita lanjut ke implementasi pada data codingannya, yaitu saya menggunakan di sini C++. Menggunakan C++. Ya, di sini kita mulai dari awal ya. Seperti biasa, saya menggunakan input istream sebagai header programnya, lalu using namespace std, lalu di sini integer hashing ya. Saya buat datanya di sini 5 saja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Lalu elemen hashing dari 1 sampai 5. Lalu kita akan void inisialisasi, mengeksekusi data inisialisasi menggunakan data perulangan for inti sama dengan 1, i sama dengan 5, lalu i-nya plus plus. Itu. Lalu hashing dari data i-nya itu sama dengan min 1. Lalu di sini int check underscore kosong untuk mengecek integer kosong. Integer kosong sama dengan kosong. Sama di sini menggunakan tipe data perulangan ya. Lalu jika hashing sama dengan min 1, maka kosongnya bertambah. Jika kosong sama dengan 0, maka dia kembali lagi menjadi 1. Else return 0. Enter pengacak lagi. Integer pengacak ya, di sini masuk data pada integer pengacak ya. Nah, lalu kita lanjut ke void input atau untuk mengeksekusi data input integer index. Jika datanya cek kosong sama dengan 0, dia menampilkan
Ini untuk menampilkan tempat penyimpanan data penuh. Untuk jika datanya penuh ya, jika datanya melebihi dari 5, maka tempat penyimpanan datanya penuh. Acak, jika hashing indeks sama dengan 1. Lalu dia akan menampilkan terjadi tabrakan pada indeks. Indeksnya sama dengan 5. Jika hashing indeks sama dengan min 1. Jika hashing indeks sama dengan min 1, dia akan menampilkan data terjadi tabrakan pada indeks. Jika indeksnya 1, karena indeks sama dengan 5, maka indeks dikembalikan ke 1 ya. Gitu. Lalu di sini untuk menambahkan indeksnya, indeks plus, menampilkan tambah indeks menjadi untuk menampilkan hashing indeks atau data inputnya, menampilkan data input, data masuk pada indeksnya. Lalu ini untuk mengeksekusi searching, mengeksekusi data pencarian, jika ketemu datanya sama dengan 0, integer temu sama dengan 0. For INTI sama dengan 1, I 5, lalu I++. Jika hashing I sama dengan cari, maka temu sama dengan 1 di sini ya. If temu sama dengan 1. Maka di sini menampilkan data ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, di sini akan menampilkan data tidak ditemukan. Lalu kita akan mengeksekusi data hapus, integer hapus, integer del sama dengan 0, for INTI sama dengan 1, I sama dengan 5, dikurang sama dengan 5, lalu ada I++ di sini ya. Jika hashing dari data sama dengan hapus, del-nya sama dengan 1, hashing I sama dengan min 1, if del sama dengan 0, maka dia akan menampilkan data tidak ada, atau menampilkan datanya terhapus. Jika datanya ada, maka datanya itu terhapus. Tapi kalau data yang tadi kita input itu nggak ada, ya dia akan menampilkan data nggak ada gitu. Misalnya kita input nih 2 gitu kan, lalu kita yang pengen hapus itu data 3, ya dia akan menampilkan data tidak ada. Tapi kalau misalnya kita input 2, yang kita hapus 2, ya datanya itu hapus. Seperti itu implementasi. Lalu di sini ada void tampil untuk menampilkan sama menggunakan tipe perulangan code indeks ke if hashing I sama dengan min 1, code hashing I, dan menampilkan datanya di sini kosong. Kalau misalnya datanya kosong, ya kosong. Lalu integer main inisialisasi, saya di sini menggunakan 2 variabel, yaitu ada integer pilihan dan data. Kita masuk ke integer main-nya. Ya, di sini untuk menampilkan program hashing, program nanti dari run itu bakal keluar program hashing, lalu menampilkan, nah ini nama saya ya di sini ya, saya dan identitas saya. Lalu pada data pertama akan menghasilkan input data, pada data yang kedua akan menampilkan searching data, pada data ketiga akan menghasilkan delete data atau menghapus data, pada data keempat akan menghasilkan tampilkan data, pada data kelima yaitu keluar, menampilkan keluar. Lalu lanjut ke pilihan, lalu di sini ada switch pilihan. Case pertama yang harus dimasukkan itu datanya harus positif, kalau negatif nggak bisa ya. Nah, if jika data kurang dari 0 atau data tidak boleh negatif, input data sistem false. Baik. Case kedua untuk masukkan data yang dicari, searching data. Case 3 untuk masukkan data yang dihapus, menampilkan. Case 4 untuk menampilkan data tampil. Nah, di sini masuk data will sama dengan pilihan yang kelima atau tadi yang kedua. Nah, ini udah informasi implementasinya ya.
Lalu saya coba run datanya ya. Saya coba run, compile and run. Nah, ini adalah hasil dari outputnya ya. Hasil dari output yang pengodingan tadi. Sini saya buat program hashing, programmer, Andrian Sherman, Sistem Informasi Universitas Pedesati Bekasi. Lalu di sini ya seperti tadi ya, ada input data, ada searching data, ada jilat data, tampilkan data, ada 5 keluar. Tadi kan kita buat data 5 tuh. Coba kita masukin 5 data ya. Sini input data, kita masukkan nomor 1. Nah, datanya itu harus positif. Di sini masukkan data harus positif, nggak boleh minus. Sini kita masukin dulu, Pak. NK to continue. Data masuk pada indeks kelima. Kelihatan kan ya? Coba kita masukin lagi. 1. Oke, masukin 3. Tuh. Karena terjadi tabrakan pada indeks kelima, karena indeks sama dengan 5, maka indeks dikembalikan ke 1. Data masuk pada indeks ke 1. Kita coba input data lagi. Data yang harus fit 2. Nah, data masuk pada indeks keempat. Tadi kan awalnya masuk ke 5 tuh. Ya, tabrakan tuh datanya tuh. Jadinya tuh tabrakan. Jadi salah satu yang ngalah, dia balik lagi ke 1. Satu, 3. Nah, terjadi tabrakan pada indeks keempat, tambah indeks menjadi 5. Terjadi tabrakan pada indeks 5. Karena indeks 5, maka indeks dikembalikan ke 1. Terjadi tabrakan pada indeks 1. Tambah indeks menjadi 2. Data masuk ke indeks kedua. Nah, ya dari belakang ya, dari 4 masuk pertama input datanya itu, kalau misalnya terjadi tabrakan ya. Jadi coba sih kita tampilkan datanya di sini ya. Tuh, yang tadi kita input ya. Indeks ke-1 3, indeks ke-2 3, indeks ketiganya 0, indeks ke-4 2, indeks ke-5 2. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai program hashing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.